Di sini saya Arum Alfiarisari Januti, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan menjelaskan tentang materi penyajian data. Materi ini merupakan materi kelas 7 SMP semester 2. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya yang diharapkan pada pembelajaran kali ini, pertama kompetensi dasarnya, siswa dapat menganalisis hubungan antara data dan cara penyajiannya. Tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dan siswa dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram baris, diagram batang, dan diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa nanti diharapkan dapat mengetahui hubungan antara data dan dengan cara penyajiannya. Tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Lalu, siswa dapat menyajikan dan membaca data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Apa sih itu data? Koya sama Suki tanya nih. Nah, sebelum kita tahu apa itu data, kita harus tahu datum. Datum itu keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sehingga data itu sendiri merupakan kumpulan dari datum. Jadi kalau kita melakukan suatu wawancara dari narasumber, lalu kita mengumpulkan informasi-informasi itu, nah itu nanti disebut data. 3 cara pengumpulan data. Nih, ada yang pertama tadi, misalkan kan wawancara. Dengan cara mengajukan pertanyaan langsung pada narasumber. Nah, kalau kuesioner atau angket, nanti adik-adik bisa memberi pertanyaan pada narasumber. Setelah itu, daftar pertanyaannya bisa dikumpulkan. Terus kalau observasi, pengamatan, adik-adik bisa melakukan pengumpulan data itu dengan cara mengamati secara langsung. Misalkan, kalau pergi ke kebun binatang, nah kita bisa mengamati singa. Singa itu ada berapa sih kakinya? Ini kan suaranya singa tuh kayak gimana sih? Gitu kan? Nah, observasi tuh kayak begitu. Data primer dan juga data sekunder. Nah, untuk data primer itu datanya diperoleh secara langsung dari sumbernya. Kalau data sekunder diperolehnya secara tidak langsung. Maksudnya langsung tidak langsung itu apa? Kalau langsung, adik-adik bisa melakukan misalnya wawancara langsung kepada narasumbernya, berbicara langsung kepada narasumbernya. Sementara kalau data sekunder, nah, misalnya nih, ada di suatu koran itu, ada cuplikan berita tentang, misalkan, Bapak X mengemukakan pendapat bahwa Pak X bilang bahwa, nah, adik-adik bisa mencuplik perkataan Bapak ini di koran, datanya itu namanya data sekunder. Penyajian data dalam tabel, kakak punya 3 contoh tabel. Yang pertama, tabel 11, tabel penjualan buku. Terus, tabel 12, tabel jumlah siswa SMP Bakti. Terus, tabel 13, tabel nilai ulangan kelas 7A. Nah, kita bahas yang pertama, ini tabel penjualan buku.
ini ada satu kolom yang menjelaskan tentang banyaknya buku yang terjual. Nah, sini kolom sebelahnya itu menjelaskan tentang bulannya. Nah, jadi ini karena ada satu kolom yang menjelaskan banyak baris itu menjelaskan bulan, dan juga ada satu kolom yang menjelaskan tentang banyaknya nilai pada ini baris, maka tabel ini dinamakan tabel baris dan kolom. Nah, sementara karena ini untuk tabel 1, 2, karena dia itu mempunyai dua kolom yang menjelaskan banyaknya nilai, banyaknya jumlah pria, banyaknya jumlah wanita pada setiap kelas. Nah, maka tabel ini dinamakan tabel kontingensi. Ingat, kalau baris kolom hanya satu kolom yang menjelaskan beberapa baris tersebut. Tapi kalau tabel kontingensi ada beberapa kolom, bisa satu, bisa dua, yang menjelaskan beberapa baris, kan? Nah, untuk selanjutnya ini tabel nilai ulangan kelas 7A. Ini termasuk data distribusi frekuensi. Kenapa, Kak? Karena ini pengelompokan data. Ada siswa, ada anak-anak, adik-adik yang mendapatkan nilai matematika tuh 51 sampai 60. Banyaknya cuma 5 orang. Untuk 81 sampai 90, 7 orang. 91 sampai 100, 10 orang. Nah, jadi, karena ini tuh pengelompokan data, nilai, dan ini menyatakan banyaknya siswa yang memperoleh, maka ini disebut tabel distribusi frekuensi. Untuk diagram baris, nih, kalau tadi diagram batang kan tebel, ya kan? Sumbu-sumbu ini kan tebel, ya kan? Nah, tapi untuk diagram baris, kita hanya menggunakan garis. Caranya ya kita, misalnya ini bulan Januari, ini nilainya 101, 907, yaudah. Sorry. Di-eraser. Caranya tinggal kita tarik titik-titiknya ini, kan? Titik. Sambungin aja gini. Kita ketemukan titiknya yang diminta, ya kan? Nah, terus disambungin. Nah, titik-titik ini disambungin. Jadilah diagram garis seterusnya sampai bulan Desember. Nah, diagram garis sendiri digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, dan juga jumlah siswa tiap tahun. Terus nih, sumbu mendatar menunjukkan waktu pengamatan, kan? Sementara sumbu tegak menunjukkan nilai data pengamatan suatu
untuk suatu waktu tertentu. Terus sumbu tegak maupun datar maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Karena judulnya diagram lingkaran ini penyajian datanya menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian atau persen dari keseluruhan. Penyajian data ini terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan bisa dalam bentuk persen atau dalam bentuk besar sudut. Tapi kalau contoh ini, juringnya itu dinyatakan dalam bentuk persen. Besarnya presentasi atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jadi, besarnya presentasi atau besarnya sudut menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Tapi kalau juring dinyatakan dalam derajat, maka besar sudut lingkaran penuh itu 360 derajat. Di sini, contohnya, untuk data pekerjaan orang tua siswa, kelas 7 SMP Bakti ini, PNS. Yang PNS ada 24%. Jadi, kelas 7 itu siswa orang tuanya yang kerja sebagai PNS itu ada 24% dari semua orang tua siswa kelas 7 SMP Bakti. Ya, yang TNI atau Polri ada 16%, yang nelayan ada 4% dan seterusnya. Tabel followers K-pop di Twitter. Nah, ini ada BTS 31 juta jumlahnya, EXO 9,7 juta, Twice 6,7, Blackpink 2,7, NCT 5,1. Nah, setelah kita tahu jumlahnya, nanti kita total jumlah seluruh followers K-pop-nya masing-masing ini. Nah, temukan hasilnya 64,3 juta. Nah, untuk menjadikannya ke diagram lingkaran, kita harus mencari persenan atau dalam derajat masing-masing bagian dari ini grup K-pop-nya. Jadi langkah yang harus kita cari adalah kita mencari, karena kakak ini mencarinya dalam bentuk persen ya, maka kita harus mencari persenannya dari BTS berapa. Nah, BTS kan jumlahnya total followersnya 31 juta. Nah, total dibagi dengan apa? Total seluruh followers K-pop yang ada di data ini dibagi 64,3 juta. Nanti dikali 100%, ya kan? Jadinya ditemukan hasilnya itu 48,2%. Jadi followers K-pop di Twitter untuk BTS dibagi 64,3 juta dikali 100%, ditemukan hasilnya 15%. Seterusnya, nah sampai ketemu seluruhnya, lalu kita cek 48,2 tambah 15 tambah 14,2 tambah 10,4 tambah 4,2. Nah, ini seluruhnya itu ditambah. Apakah sudah 100% atau belum? Ya, sudah 100% apa belum? Kalau sudah, tinggal kita gambar diagram lingkarannya. Kita bisa menggambar diagram lingkarannya. Nah, ini tuh BTS. Wah, Jimmy sama siapa ini? Mang. Seneng banget ya. Wah,
Nah, untuk EXO sini, EXO ini, GOT7-nya ini. Ini Twice, ini Blackpink, ini NCT. Bisa digambar dari data-data itu ya. Diagram, sini kakak punya contohnya untuk sekalian diagram batang. Gimana sih kak caranya? Tinggal kita tulis dulu nih sumbu X-nya di sini. Sumbu X-nya ini ditulis grup K-pop. Grup K-pop. Lalu kita untuk sumbu Y-nya kita tulis jumlah-jumlahnya, jumlah followersnya. Sini jumlah followersnya dengan menggunakan skala. Ini tuh enaknya skalanya berapa ya kan? Nah, ini sini kakak menggunakan skalanya tuh 5. 5, jadinya 10 gitu kan. Nah, terus kita gambar aja diagram apa ya, batang-batangnya. Nah, ini untuk BTS. Karena 31, berarti 30 lebih dikit nih. Nah, terus di gambar batangnya, terus diarsir. Jangan lupa diagram batang kan harus diarsir ya. Nah, untuk EXO 9,7 nilai 10 kurang sedikit ya kan, mendekati nilai 10. Kita gambar ini arsir ya. Nah, begitu seterusnya sampai di NCT. Nah, NCT kan 5,1 nih, 5,1. Berarti kan lebih 0,1, lebih dikit nih. Nah, jangan lupa diarsir. Caranya gambarnya begitu ya. Nah, untuk diagram garis gimana sih, Kak? Nah, tinggal Kak tadi diagram garis. Ini kan masih sama nih skalanya 5, 5, 5, 5 ya kan? 5, 10, 15, 20. X-nya ditulis grup K-pop. Nah, terus ini Y-nya ditulis jumlah followers di Twitter. Jangan lupa followers gue Twitter ini kan. Nah, BTS itu 31, 30 lebih dikit di sini. Nah, sementara EXO itu 9,7, 10 lebih dikit di sini. Cara menentukannya bisa, kalau nggak mau melenceng-melenceng, bisa diambil penggaris ya, sama penggaris ditulis gini, gambar garis putus-putus bisa. Oh, melenceng. Sorry. Bisa digambar garis putus-putus, ya kan? Sini 31 di sini juga bisa EXO digambar garis putus-putus. 9,7 itu 10 kurang dikit ya kan. Seterusnya GOT7 gini, seterusnya kurang dikit 9,1 gini. Ini ya. Nah, terus kita sambungin aja titik-titiknya. Terus berlanjut sampai di NCT. Terus sambungin aja titik-titiknya. Tapi titik-titiknya jangan sampai terputus ya garisnya. Nah, jadilah diagram garis yang terputus-putus ini untuk ini loh, supaya kalian bisa menentukan titiknya itu ada di mana. Sementara garis yang lurus tidak boleh putus-putus, itu untuk menyambung titik-titik yang sudah ditemukan tersebut ya. Itu caranya ya adik-adik. Nah, untuk ini kita punya soal. Suhu badan seorang pasien dari pukul 1 sampai pukul 9 dinyatakan dalam sebuah diagram berikut. Nah, perkiraan suhu badan pasien tersebut pada pukul 8. Nah, ini cara bacanya cara bacanya diagram. Yang diminta kan pada pukul 20.00. Berarti kan di sini. Kita lihat sini lurus. Ini. Dia berada di tengah-tengah antara nomor angka 37 sama 38. Nah, maka dari itu perkiraan suhu badan pasien tersebut pada pukul 8 itu berapa kira-kira? 37 ditambah 38 dibagi 2 sama dengan 37,5. Berarti jawabannya yang
B. Wah. Diagram batang. Nah, yang ditanyakan itu jumlah hasil panen padi pada tahun 2010 dan tahun 2011. Nah, kita bisa lihat di sini. 2010 tandanya ya ke sini. 3. Terus 2011 ini ya tandanya ke 4. Jadi nah, pada tahun 2010 jumlah frekuensinya ada 3 ton, sementara 2011 ada 4 ton. Jadi yang ditanya itu jumlah hasil panen padi tahun 2010 dan 2011 adalah 3 tambah 4 sama dengan 7 ton. Jawabannya yang C. Yeay. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.